Selamat sore Bapak, Ibu, dan adik-adik, serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini, marilah kita bersama merenungkan tema tentang homili mewartakan sabda dalam rangka bulan Maria dan bulan Katekes Liturgi 2020 yang ke-23. Sebelum mulai, marilah kita hening sejenak, mohon rahmat Roh Kudus, agar apa yang akan kita renungkan dan simpulkan pada tema hari ini benar-benar dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Roh Allah senantiasa ikut berkarya dalam renungan ini. Kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan pemeliharaanmu kepada kami sampai saat ini. Bimbing dan tuntun kami agar melalui renungan ini kami bisa mengerti kehendak-Mu dan bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari hanya untuk memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, adik-adik semua, kita simak bacaan untuk hari ini dengan renungan homili mewartakan sabda. Setelah perayaan Ekaristi di gereja paroki selesai, Romo Irwan menyalami dan menyapa umat dengan ramah di depan pintu gereja. Salah seorang umat sambil bersalaman berkata, "Romo, homilinya tadi top BGT alias top banget. Mengena sekali, mak jelek. Homili Romo membuat sabda Tuhan menjadi semakin jelas dipahami. Istilah homili di atas tepat. Apa itu homili? Pedoman umum Missale Romawi yang menyatakan bahwa homili merupakan bagian liturgi dan sangat dianjurkan, sebab homili itu penting untuk memupuk semangat hidup Kristen. Homili itu haruslah merupakan penjelasan tentang bacaan dari Alkitab ataupun penjelasan tentang teks lain yang diambil dari ordinarium atau proprium misa hari itu, yang bertalian dengan misteri yang dirayakan atau yang bersangkutan dengan keperluan khusus umat yang hadir. Homili merupakan bentuk pewartaan yang selalu berpijak pada Alkitab dan menjadi bagian dari liturgi. Artinya, homili bersifat resmi dan dibawakan oleh imam. Homili berbeda dengan khotbah. Istilah khotbah itu berkaitan dengan pewartaan mengenai iman atau moral dengan tema apa saja dan disampaikan di luar liturgi atau ibadat. Sebagai contoh, bila ada imam yang berbicara mengenai hal-hal baik, saleh dan suci kepada umat dalam suatu pertemuan, maka imam tersebut sedang berkhotbah. Apa yang dikatakannya tidak harus berdasarkan kitab suci. Adapun homili selalu bertolak dari bacaan kitab suci. Hanya saja dalam misa kudus yang boleh berhomili hanyalah orang yang sudah ditakbiskan. Prodiakon sebagai awam boleh berhomili, tetapi di dalam konteks ibadat, bukan misa. Sementara khotbah dapat disampaikan oleh siapa saja, karena selalu berada di luar konteks liturgi atau ibadat. Fungsi homili adalah memperjelas dan mencari makna dari bacaan kitab suci. Perlu dihindari tujuan-tujuan lain. Jangan sampai homili dan khotbah yang disampaikan justru berisi sindiran dan membuat umat yang hadir
merasa tidak nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan di atas, kalau boleh saya simpulkan, dapat kita ketahui bahwa ada perbedaan antara homili dan khotbah. Terus terang ini ilmu yang baru buat saya pribadi, karena sebelumnya saya juga selalu beranggapan saat homili itu artinya Romo sedang berkhotbah. Ternyata maknanya berbeda. Walaupun menurut saya tujuannya sama, yaitu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kabar sukacita, dan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Homili adalah penyampaian atau pewartaan sabda Tuhan yang bersumber pada kitab suci dan menjadi bagian dari liturgi gereja, bersifat resmi dan dibawakan oleh imam. Sedangkan khotbah berkaitan dengan pewartaan mengenai iman, moral, tapi di luar liturgi gereja. Dalam hal ini saya cenderung akan menekankan tujuan baiknya saja dari homili ataupun khotbah, bahwa dengan kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan, moral, kabar sukacita, entah itu bersumber dari kitab suci, pengalaman iman, pengalaman hidup, ataupun kisah-kisah inspiratif lainnya, pastikan itu bisa membuat perubahan yang baik bagi si penerima. Entah itu bisa membuat si penerima pesan kembali bersemangat, bergembira, atau mendapatkan ketenangan batin. Menurut saya ini juga merupakan tugas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk selalu menyampaikan kabar sukacita, kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan dalam memelihara kehidupan kita. Tuhan yang kita yakini adalah Allah yang hidup, yang tahu persoalan hidup kita sekaligus memberikan solusi demi kehidupan kita yang lebih baik. Ada suatu ungkapan bijak yang kurang lebih begini: berbicaralah hanya ketika kata-kata yang kita ucapkan lebih indah dan bermanfaat bagi yang mendengar. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Demikian Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, renungan hari ini semoga berkenan. Kalau ada salah kata, salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.